Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita lihat dulu ya. SMP 2 Bang Sari? Yes, yes, yes. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema Aku Citra Allah yang Unik. Apa tadi? Aku citra Allah yang unik. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke materi, maka kita ada doa. Saya minta satu dari saya berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh kasih karunia, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya, abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Maria, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi atau tema kita pagi hari ini, Ibu akan mengabsenkan kalian. Tristan, Pita, sehat? Sehat. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar hari ini, maka kita akan masuk ke dalam tema kita pada siang hari ini. Saya senang sekali lihat wajah-wajah yang ceria, asik ya, walaupun agak-agak ada kesiangan sedikit, tapi siang ya. Tapi tetap semangat. Semangat? Semangat. Oke. Ibu ada pertanyaan, tapi kalian jawab di dalam hati saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai citra Allah? Yang kedua, sebutkan keunikan atau keistimewaan manusia dari ciptaan lainnya. Kalian cukup di dalam hati saja untuk menjawabnya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik memiliki atau mampu menjelaskan arti dan makna manusia sebagai citra Allah yang unik. Yang kedua, berdasarkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, saya mengharapkan kalian itu semakin mampu menghargai sesama. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, maka saya bawa kalian nonton terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke dalam kitab suci. Dan saya minta nanti yang tadi sudah kita bagi kelompok, itu ada berapa? 3 kelompok ya. Coba saya lihat dulu kelompok 1 mana? Agak berjauhan ya. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, nanti berdekatan ya. Kekuatan hati nurani dan anak sehat. Ada seorang guru spiritual yang sangat terkenal. Dia memiliki banyak murid dan sangat dihormati banyak orang. Suatu hari ada seorang muridnya yang menangkap sifat-sifat buruknya. Bagaimana? Sudah? Tadi kita sudah membagikan kelompok dan saya minta yang dari sini pindah ke kelompok yang ke sini. Citra Allah. Yang ketiga, siapa bisa baca yang ketiga?
mencari sumber lain termasuk video yang sudah diputar sebelumnya tentang makna, akal, budi, kehendak, dan hati nurani. Baik, silakan kerjakan. Diskusikan sama temannya ya. Silakan dibaca dulu kitab sucinya. Kejadian bab, siapa yang masih ingat? Kejadian bab 1 ayat 26 20 sampai 28. Pintar. Baik, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita suku yang merayap di bumi. Baik, terima kasih. Sekarang langsung ke sini, diskusikan pada temannya. Seri. Nanti kasih jawaban ke saya masing-masing kelompoknya ya. Kelompok 1 udah? Udah? Kelompok 2? Kelompok 2? Udah. Kelompok 3? Ya. Silakan. Kasih tahu sudah ya. Kelompok mana yang paling sudah? Yang duluan sudah. Baik. Kelompok berapa? 1. Silakan. Apa makna dari arti manusia sebagai citra Allah menurut kalian berdua? Kuat, coba. Kuat lagi. Menurut kalian dua? Sama. Berarti yang kelompok berikutnya yang sudah siapa? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Baik. Apa? Nomor kelompok 2, keunikan dan keistimewaan manusia sebagai citra Allah. Manusia itu unik seperti rambut keriting, mata sipit, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Unikan ya. Nah, terus apalagi sifat dan sikapnya? Ada yang kasar dan ada yang baik. Baik, ada yang kasar, ada yang baik. Yang ketiga, kelompok 3 silakan. Ya, oh yang belum 1 ya. Silakan. Di satu pihak terkandung gambar manusia yang unggul, istimewa di hadapan Allah dan unggul di antara ciptaan. Di lain pihak terkandung pula tanggung jawab manusia atas seluruh ciptaan. Semuanya benar. Terima kasih untuk jawabannya. Manusia sebagai citra Allah. Manusia diciptakan baik adanya manusia mempunyai relasi yang khusus dengan Allah. Manusia ditetapkan sebagai tuan atas makhluk yang lain, termasuk apa? Kita tuan di atas makhluk yang lain apa? Makhluk apa? Binatang, hewan, apalagi tumbuhan. Yang kedua, manusia sebagai citra Allah artinya manusia memiliki martabat sebagai pribadi yang diberi keunikan khusus berupa akal, budi, dan kehendak dan hati nurani, kayak di film tadi. Itu seorang apa tadi? Pembaca waca bilang dia itu jelek semua dan dia tidak marah, bahkan dia itu mengucap apa? Terima kasih. Karena semua manusia itu mempunyai sisi buruknya atau disebut sisi kemanusiaannya, ya. Jadi kita membedakan kita dengan ciptaan lainnya karena kita ada hati nurani yang menyaring itu semua sehingga kita bisa berbuat baik. Yang berikutnya, yang ketiga, sebagai citra Allah, manusia yang di dunia merupakan makhluk yang siapa yang baca lagi? Ya, dibuat Allah, dikasihi oleh Allah dan mempunyai ikatan kesatuan dengan Allah. Dalam Kejadian juga mengatakan bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Yang dimaksud dengan citra itu apa?
serupa dan segambar dengan Allah, sekaligus membedakan kita dari Allah. Kamu punya kemiripan dengan kedua orang tuamu, sekaligus kamu adalah orang yang berbeda. Baik, yang keempat, sikap yang diharapkan dalam menghadapi perbedaan atau keunikan dari diri ya adalah menerima apa adanya. Kita tidak perlu selalu membandingkan kita dari orang lain. Kenapa dia itu cantik ya? Kenapa dia itu mancung ya saya? Tidak usah seperti itu, karena kita ini adalah manusia yang diciptakan Allah yang disayang, paling disayang dari segala ciptaan Allah lainnya. Yang berikutnya, siapa yang bisa baca? Yang nomor 5, kuat. Ayo. Manusia segambar dengan serupa dengan Allah, terutama dalam pikiran dan kehendak. Pikiran dan kehendak Allah itu tadi yang tertuju demi keselamatan dan kebahagiaan manusia dan seluruh ciptaannya. Baik. Manusia gak segambar ya, segambar serupa dengan Allah. Jadi kita itu gambaran Allah, sekaligus membedakan tadi. Yang berikutnya yang keenam, manusia dipanggil untuk mampu terus Allah yang penuh kasih kepada manusia dan segala segenap ciptaan-ciptaannya dalam pikiran, perkataan dan perbuatan sehari-hari. Jadi kita itu harus mencerminkan pribadi Allah dalam diri kita. Jadi kalau kita berbuat baik harus mencerminkan diri kita itu adalah ada pribadi Allah, harus berbuat baik. Tetapi ingat, kalau kita berbuat baik harus disertai kebenaran. Misalnya contoh ya, kamu ada temanmu ini misalnya tidak bisa makan contoh ya, atau tidak bisa keluar, kamu menolong dia tapi dia tidak ada duitnya. Nah, kamu mencuri, itu berarti kamu adalah apa? Menolong tetapi di jalan yang salah. Baik, anak yang pintar. Jadi kita harus berbuat baik disertai kebenaran biar kita itu mencerminkan kehadiran Allah di dalam diri kita. Baik. Yang berikutnya adalah refleksi. Sikap positif yang harusnya dikembangkan dalam menanggapi keunikan diri dan apa yang berpengaruh ya. Itu. Coba dibaca. Yang nomor 1. Sama-sama 1, 2, 3. Sikap positif yang harusnya dikembangkan dalam menanggapi keunikan diri dan apa pengaruhnya. Yang kedua, sama-sama 1, 2, 3. Tuliskanlah apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menjaga keadaanmu sebagai citra Allah yang unik dalam bentuk doa. Nanti ditulis itu di rumah masing-masing apa yang dari kalian untuk dalam bentuk terima kasih kalian kepada Allah. Baik, sebelum kita masuk ke terakhir, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Maka sebelum kita masuk ke doa penutup, saya minta minggu depan, minggu ini ya, kalian ke gereja, buatkan tugas tanda tangan yang memimpin misa atau memimpin ibadah pada hari Minggu. Saya harus mengecek tiap minggu. Nanti saya kalian kumpulkan pada di kantor. Nanti saya lihat ya, apakah kalian itu aktif untuk bersyukur kepada Tuhan atas keunikan kalian atau malah kalian sibuk di rumah. Baik, untuk itu siap ini? Siap kerjakan? Siap. Hari Minggu ke gereja? Hari Minggu ke gereja? Siap. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan masuk ke dalam
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Silakan bersama ulangan yang bernyanyi ya.